Shalom bagi kita semua, saya ingin membagikan renungan singkat yang terambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema yang kekurangan dicukupkan. Setiap kita pasti pernah mengalami namanya masa-masa kekurangan ataupun hari ini kita sedang mengalami kekurangan. Kekurangan merupakan hal yang sangat tidak mengenakkan bagi kita semua, tapi melalui pembacaan dari Yohanes pasal yang kedua sampai dengan 10 ini, kita diingatkan lagi bagaimana Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang pertama, kita diingatkan lagi bagaimana kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini dan mengundang Dia dalam hidup ini. Bagaimana Yesus diundang di acara pernikahan. Bagi orang Yahudi, pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan sukacita bagi sepasang pengantin dan keluarga. Biasanya bagi orang Yahudi, pernikahan itu memakan waktu sebanyak 7 hari lamanya. Dan biasanya juga seorang yang mengadakan pernikahan itu yang membiayai semua dari pihak daripada laki-laki. Pihak laki-laki bukanlah dari kalangan keluarga yang kaya raya, tetapi dia mau membagikan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar itu. Dan bagi orang Yahudi, setiap acara pernikahan ataupun acara harus menggunakan namanya anggur. Anggur merupakan simbol bagi orang Yahudi, adalah simbol sukacita. Tanpa anggur bukanlah perayaan. Dan alangkah malunya kalau pada waktu itu kehabisan anggur. Tapi Yesus tidak membuat malu yang mengadakan pesta pada waktu itu, karena Yesus diundang pada waktu itu. Walaupun jarak antara kampung Yesus dengan Kanaan 7,5 mil jauhnya, tapi Yesus mau hadir dan Yesus menghargai undangan yang ditujukan kepada Dia. Ini mengingatkan kita bahwa bagaimana yang mengadakan pesta ini memprioritaskan Tuhan dan mengundang Tuhan dalam hidup mereka. Jangan kita hanya mengundang Yesus ketika kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita sedang mengalami masalah, kita baru mengundang Yesus. Tapi undanglah Yesus dalam hidup ini setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap hidup ini kita harus mengutamakan Tuhan dan jadikan Yesus itu tamu yang terhormat dalam hidup ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi ketika kita mengundang Tuhan dan menjadikan Tuhan yang terhormat, maka Tuhan akan memampukan kita dan Tuhan tidak akan membuat kita menjadi malu. Yang kedua, kita diingatkan lagi bagaimana kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, bagaimana respon Yesus terhadap ibunya sendiri adalah dingin. Bahkan Yesus sendiri pun menegur Maria pada waktu itu dengan dalam bahasa aslinya, "Hai wanita, apa urusanmu dengan aku?" Tapi walaupun teguran itu dilontarkan secara halus, tapi Maria tidak tinggal diam. Ia tetap bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ia meyakini bahwa Yesus pasti menolong dia. Jadi dalam hidup ini, walaupun kita sedang mengalami pergumulan, jangan pernah kita berhenti, jangan pernah kita berputus asa, tetaplah percaya dan tetaplah berharap pada Tuhan. Yang ketiga, tetaplah taat dan setia dalam hidup ini. Bagaimana Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, "Cedoklah dan ambillah tempayan ini." Mungkin orang-orang pada waktu itu atau pelayan-pelayan waktu itu tidak mengenal Yesus, tapi mereka mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini mengajarkan kita, taatlah dalam hidup ini. Apapun pergumulanmu, apapun masalah yang sedang kau alami, tetaplah taat dan setia mengikuti Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan ketaatanmu, akan melihat apa yang engkau lakukan. Meskipun kau sedang mengalami pergumulan, kalau kita tetap taat, Tuhan akan menolong hidup kita.